lagi aku jatuh. Ombak besar hampir menelanku, ku hilang tak tahu pulang. Tapi ku dipegang, tak ada lagi yang ku pinta selain Kau Tuhan, selalu sertaku bersama dalam bahtera. Takkan ku takut di dalam gelapku, di keraguanku, ku temukan terang-Mu Tuhan. Di dalam badaiku, dalam gelisahku, ku temukan kekuatan yang memberikanku damai di hatiku, damai-Mu. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih karunia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku.
Mari rekan-rekan pemuda remaja kita persiapkan hati untuk memasuki ibadah yang kudus, ibadah yang berkenan kepadanya. Berilah hormat kepada Allah kita, gunung batu yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Amin. Shalom teman-teman semua. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di kebaktian kita pada hari ini. Aku mengajak teman-teman sekalian untuk membuka hati dengan segenap hati kita untuk memasuki ibadah yang kudus ini. Mari dengan segenap hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita pujikan God so love. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone. By His love has salvaged me. By His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only
bumi ini kita pasti pernah merasa takut, gelisah, dan khawatir. Bahkan seringkali perasaan itu bisa membuat kita tanpa sengaja melakukan dosa-dosa yang melukakan hati Tuhan. Marilah kita dengan segenap hati mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita pujikan lagu seperti Bapa Sayang Anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, tak satu hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari rekan-rekan muda, kita datang untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dengan jujur kita mengakui kegagalan dan kealpaan kita di dalam menjalankan akan perintah-perintahnya. Roma 4 ayat 8 berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Beberapa saat mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu
Jikalau hari ini Tuhan memanggil kami dan menghimpunkan kami untuk kami boleh beribadah kepadamu. Pagi hari ini kami datang kepadamu mohon belas kasihan dan pengampunanmu ya Tuhan. Bila mana Tuhan memanggil kami sebagai murid Kristus, namun hidup kami tidak sebagaimana Yesus Kristus Sang Guru Agung kami. Ya Tuhan, ampunilah ketidaktaatan kami di dalam menuruti akan segala perintah-perintah-Mu. Engkau menghendaki kami untuk hidup saling mengasihi, namun justru yang kami lakukan adalah hidup dengan saling mendengki, saling memaki, dan saling membenci. Ampuni kami ya Tuhan, kami telah menjadi penghalang bagi orang lain dan bukan menjadi pendorong bagi mereka. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kehadiran kami membuat orang lain kehilangan gairah, menjadi batu sandungan bagi sesama, dan bukan membuat mereka menjadi bergairah dan bersemangat di dalam menjalani hidup ini. Ya Tuhan, ampunilah kami jikalau kami menjadi orang-orang yang lekas tersinggung, mudah marah, suka menyalahkan orang lain. Kami berlaku tidak ramah, kami lebih suka marah. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami datang mohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Bawalah kami kembali kepadamu ya Allah, sehingga kami boleh menjadi murid Kristus yang senantiasa taat menjalankan segala perintah Tuhan, agar hidup kami adalah ya hidup yang penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Biarlah sukacitamu itu Tuhan limpah dalam kehidupan kami ketika kami taat dan rela melakukan segala perintah-Mu. Dengarkanlah ya Tuhan doa, seruan dan permohonan yang kami panjatkan dengan iman di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Janji pengampunan dosa kita hari ini diambil dari Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan jemaat di segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Haik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Dari sana Ia akan datang. Aku percaya kepada Allah, Gereja Kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Hormati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk mengampuni mati. Kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Halo, sorry. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Peter dengan tema Your Joy May Be Complete gitu ya. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat dan juga boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih buat Pendeta Peter yang sudah bersedia untuk dapat melayani kita pada pagi hari ini. Next. Ya, kita tetap mengingatkan kepada teman-teman untuk bisa bergabung di dalam ibadah youth kita setiap hari minggu kedua sampai minggu yang kelima. Minggu depan kita masih ketemu lagi ya. Next. Dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami. Jikalau berkenan, biarlah teman-teman bisa bersedia untuk dapat memberikan kontak teman-teman supaya kami bisa memfollow up teman-teman sehingga bisa menjadi bagian di dalam komunitas kami. Kiranya ibadah ini juga boleh menjadi berkat buat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Next. Oke, minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Evan Andreas dengan tema kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Kiranya kita juga boleh mempersiapkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita untuk dapat mengikuti ibadah pada minggu depan. Next. Ya, ini adalah warta buat para sirem ya. Untuk tanggal 19 ini ada di kelas 9 dan 10 di mana teman-teman ada 1 hour fellowship. Silakan untuk dapat mengikuti di mana kalian akan belajar bersama-sama tentang keselamatan gitu ya, mendiskusikan bersama-sama dengan penginjil Wendy hingga teman-teman bisa memastikan apakah keselamatan itu sudah menjadi milik kita gitu ya. Saya persilakan teman-teman untuk mendaftar, biasanya sudah ada di grup masing-masing ya, di dalam masing-masing angkatan. Silakan untuk dapat mengikutinya. Next. Ya, untuk absensi, silakan teman-teman untuk bisa absen, dan jika ada kesulitan, silakan untuk dapat menghubungi teman-teman yang ada di teman-teman IT yang sudah ada di grup ini gitu ya, di Zoom ini. Jika teman-teman ada kesulitan atau bisa langsung klik gitu ya link ibadah absensi yang ada di kolom chat. Silakan teman-teman untuk bisa absen. Oke. Next. Ya, ini persembahan kita. Saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk bisa memberikan persembahan. Dan jangan lupa untuk bisa ditambahkan angka 6 di belakangnya. Jadi supaya tahu ini adalah persembahan dari komisi kita. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan perpuluhan, silakan untuk dapat menambahkan angka 10 di belakangnya. Lalu kemudian teman-teman kalau mau memberikan bantuan untuk COVID, silakan menambahkan angka 19. Ya, dengan scan barcode yang ada di depan ini. Oke, ini buat yang Alam Sutra. Sama.
Oke, silakan next. Ya, ini adalah link-link yang ada di dalam ibadah, di dalam youth kita. Ada untuk yang kuliah sampai yang sudah bekerja, silakan untuk dapat bergabung di dalam link Connection BSD. Yang masih SMP atau SMA, silakan untuk bergabung di dalam SIREM. Dan bagi teman-teman yang ada di GKY Alsut atau yang berjemaat di Alsut, silakan untuk dapat bergabung di link Alsut. Ya. Lanjut. Ya. Jumat depan ini kita ada Sitalk, ya. Silakan teman-teman dapat mengikuti Sitalk kita di dalam IG Live, ya. Di mana minggu ini kita akan membahas tentang Yesus itu Allah atau manusia. Kita akan membahas natur di dalam diri Yesus. Pembicaraan yang sangat menarik sekali bagi teman-teman untuk bisa memperdalam pengenalan kita akan juru selamat kita, ya. Jadi saya undang teman-teman untuk bisa berbagian di dalam mengikuti Sitalk kita ini, ya, dalam bentuk perbincangan, diskusi kayak gitu. Dan jikalau teman-teman ada pertanyaan pun itu bisa diajukan di dalam IG Live ini. Lanjut. Oke, ini adalah dobar kita, di mana kita masih terus melakukan pertemuan-pertemuan dobar di dalam kelompok-kelompok kita setiap minggunya di hari Kamis dan juga di hari Jumat. Kalau hari Kamis ada beberapa wilayah yang melakukan pertemuan, di mana ada wilayah Villa Melati, ada GS ya, Gading Serpong, ada juga BSD dan juga Jakarta. Silakan teman-teman untuk bisa bergabung dengan dobar-dobar ini supaya kita bisa membangun komunitas dan kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan melalui sharing ataupun juga pengenalan kita akan firman. Silakan teman-teman yang ingin berbagian di dalam dobar ini bisa menghubungi Jessica O atau Divan, ya. Next. Nah, teman-teman, kita ada pemilihan majelis nih bulan April nanti, dan data-data daripada calon-calon majelis sudah ada, ya, ada 33 nama. Bagi teman-teman yang belum memverifikasi keanggotaan teman-teman, silakan untuk bisa verifikasi, ya, di mana melalui verifikasi ini teman-teman terdaftar sebagai pemilih kayak gitu, ya. Jadi verifikasi ini sangat penting sekali. Jadi kami menghimbau teman-teman yang sudah menjadi anggota di GKY BSD untuk bisa melakukan verifikasi ini. Nggak sulit, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pengen cepat, ya silakan langsung hubungi TU Gereja dan menginformasikan tentang data teman-teman, dan itu langsung bisa diproses sama TU Gereja gitu, ya. Dan berikut ini nama-nama yang akan ditayangkan gitu, ya, sekilas. Ini calon-calon daripada majelis kita, ya. Ada 33 nama, saya tidak sebutkan satu-satu teman-teman. Kalau teman-teman pengen dengerin satu-satu nama-nama mereka, silakan teman-teman mengikuti ibadah umum, ya, warta di dalam kebaktian umum, ada disebutkan di sana gitu. Nah, dari 33 nama ini teman-teman, kita akan memilih 25 nama. Jadi sebelum teman-teman memilih di bulan April nanti, tolong teman-teman doakan dulu. Doakan, minta kepekaan dari Tuhan. Kira-kira dari 33 nama ini, mana orang-orang yang Tuhan mau dipakai mereka, sehingga mereka boleh dipilih menjadi majelis kita, ya. Jadi silakan teman-teman lihat, ada perwakilan dari Connection, satu nama, ya. Nah, itu ada orangnya tuh di situ, ya. Nanti dipikir saya kampanye lagi. Ya. Mungkin jadi kalau teman-teman mau lihat lebih rinci, silakan nanti teman-teman bisa lihat di YouTube KU, gitu, ya. Baik. Ya, ini untuk teman-teman yang pengen terlibat pelayanan, baik itu untuk videografer atau sound ibadah,
maupun juga untuk pelayanan musik gitu ya, di dalam hal mungkin keyboard atau gitar atau drum gitu ya yang punya talent di sana, silakan teman-teman untuk bisa menghubungi Prim atau menghubungi kami langsung di IG Connection BSD ya. Next. Next. Oke, kalau ada teman-teman yang memiliki pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan teman-teman sehari-hari, silakan untuk dapat membagikannya bersama-sama dengan kami untuk dapat kami doakan ya. Kalau pengen didoakan secara langsung boleh juga menghubungi kami, khususnya saya ataupun Laute Ray gitu ya. Oke teman-teman, kita akan berdoa. Ada beberapa hal yang akan kita doakan bersama-sama. Yang pertama kita akan doakan untuk verifikasi pemilihan majelis untuk proses pemilihan ini supaya semua jemaat bisa terlibat. Lalu kita akan mendoakan untuk proses vaksinasi dan kita juga akan doakan untuk pemulihan ekonomi di Indonesia. Lalu kemudian kita berdoa untuk para pemuda-pemudi Kristen, khususnya kita semua yang ada di dalam generasi muda ini bisa terus semangat melayani Tuhan, dan juga kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan supaya Tuhan tetap boleh berikan kekuatan kesehatan yang baik, dan kita juga doakan untuk teman-teman kita secara pribadi ya. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk hal-hal ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini kami boleh mendoakan beberapa hal ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk proses pemilihan majelis yang masih terus dilangsungkan pada saat ini ya Tuhan, di mana verifikasi jemaat terus berlangsung sampai saat ini. Kami mohon biarlah Engkau yang boleh gerakkan setiap jemaat ini ya Tuhan, khususnya untuk jemaat di youth ini ya Tuhan, untuk bisa terlibat di dalam pemilihan ini. Kami minta supaya Tuhan boleh bangkitkan kepedulian kepada kami ya Tuhan untuk dapat memikirkan perkembangan ataupun kemajuan daripada gereja ini Tuhan. Bukan untuk kemuliaan manusia, tetapi benar-benar hanya semata-mata memikirkan kemuliaan Engkau ya Tuhan. Karena itu Engkau yang tolong dan Engkau sendiri yang boleh berikan kepekaan kepada setiap kami, jemaat-jemaat Tuhan, sehingga kami bisa berbagian di dalam pemilihan ini ya Tuhan, mempertanggungjawabkan setiap keberadaan diri kami sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Engkau yang berkati dan Engkau sendiri juga yang boleh menolong setiap para calon-calon majelis ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh disiapkan dan mereka juga boleh dipakai oleh Tuhan. Dan kami juga saat ini mau berdoa untuk proses vaksinasi yang terus dilangsungkan oleh pemerintahan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kalau melalui proses vaksinasi ini ya Tuhan, di mana angka COVID boleh menurun, dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk orang-orang yang sudah boleh divaksin, dan kami terus mau berdoa untuk segala penyaluran-penyaluran yang dilakukan di dalam vaksinasi ini, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik dan tetap boleh ditolong ya Tuhan, khusus untuk aparat-aparat medis yang bekerja keras di dalam penyaluran vaksinasi ini ya Tuhan. Mereka tetap boleh diberikan kesehatan yang baik dan mereka juga tetap bisa diberikan semangat untuk dapat melayani Engkau. Dan kami juga mau berdoa untuk pemulihan ekonomi kami ya Tuhan, bangsa dan negara ini, dan kami sungguh bersyukur kalau Tuhan masih tetap boleh memelihara keberadaan daripada bangsa dan negara ini. Kami mau berdoa di dalam segala sikon ataupun situasi yang mungkin kami tidak ketahui ya Tuhan. Kami tetap memohon belas kasihan-Mu supaya kondisi ekonomi bangsa dan negara kami ini tetap bisa stabil dan tetap bisa menolong akan kehidupan daripada masyarakat yang ada ya Tuhan, sehingga lajunya perekonomian bangsa dan negara kami ini benar-benar bisa tetap membantu masyarakat kami hidup di dalam kesejahteraan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga saat ini mau berdoa bersama-sama untuk para generasi muda yang ada pada saat ini Tuhan. Tuhan tolong di dalam segala keapatisan yang mungkin dirasakan ya Tuhan. Bantu kami untuk tetap bisa semangat, bantu kami untuk tetap bisa peduli ya Tuhan dengan kondisi yang ada di sekitar kami ya Tuhan.
baik itu di lingkungan kami ataupun di sekeliling kami yang ada ya Tuhan, bagaimana kami tetap boleh menjadi agen-agen budaya ya Tuhan, di mana kami tetap boleh memancarkan kasih Tuhan, di mana kami tetap boleh menjadi garam dan terang dunia ini. Tuhan yang terus memberikan kepedulian itu kepada setiap kami ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa bersama-sama untuk setiap para hamba-hamba Tuhan yang melayani. Tuhan, Kau yang terus boleh menolong setiap para hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk dapat hidup melekat kepada Tuhan, untuk dapat tetap menjadi teladan, untuk tetap bisa menjaga integritas mereka, menjaga hati mereka, untuk tetap bisa takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga setiap hamba-hamba-Mu ini tetap bisa dipakai oleh Tuhan, tetap bisa melayani Tuhan, dan tetap bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk dapat membimbing setiap jemaat-jemaat-Mu, domba-domba-Mu ya Tuhan, untuk dapat mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk setiap anggota keluarga kami ya Tuhan, di dalam segala pergumulan-pergumulan kami, biarlah Tuhan sendiri yang terus boleh menolong dan menyertai, memberikan semangat kepada setiap kami, dan juga memberikan kesehatan yang baik kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Inilah seruan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, teman-teman, kita akan mempersiapkan diri kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Kepada Pendeta Peter, kami persilakan. Hari Kamis 18 Maret yang lalu, tiba-tiba saya ditelepon oleh Rumah Sakit Siloam, dan baru saya sadar hari itu saya dijadwal untuk vaksin, ya. Jadi saya termasuk salah seorang yang sedang mendapat vaksin. Siapa tahu kalian suatu saat akan mendapat giliran juga, ya. Nah, ini adalah kali pertama saya bersama kalian saat di youth dan pada saat pandemi, ya. Jadi mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu, ya. Bapa kami yang di surga, pimpinlah kami untuk mengerti firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan mempersiapkan PowerPoint saya, ya. Ya, saya pikir karena ini pertama kalinya saya akan perkenalkan diri secara singkat, ya. Jadi ini adalah keluarga saya. Jadi nama saya Peters Pin, bisa dipanggil Peters. Istri saya namanya Eliana dan putri kami Karisa, ya. Putri tunggal. Kami tinggal di Regensi Melati Mas dekat sekolah Atalia, dan kami sudah belasan tahun tinggal di sini, ya. Nah, saya sendiri memiliki beberapa hobi dan mungkin ada yang sama dengan kalian. Hobi saya renang, basket, camping, fotografi, ya. Dan kita beruntung tinggal di BSD ini berdekatan dengan Bogor yang banyak sekali tempat camping. Dan kalau camping, matras tersedia, tenda tersedia, makanan tersedia, permainan tersedia, trainer tersedia, tinggal datang orang dan acara kita langsungkan, ya. Siapa tahu suatu saat kita bisa kontak untuk selesai pandemi ada acara bersama, ya. Nah, kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang diri saya bisa dilihat di peters.id dan kalian bisa bertanya apa yang saya bahas hari ini melalui nomor handphone di sana, ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari Yohanes 15 ayat 9 sampai 11, ya. Saya akan membacakan beberapa ayat ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh.
Saya membaca berita di WHO, ya. WHO menyatakan untuk bermain game menghilangkan bosan selama masa COVID-19. Nah, ini 28 Maret 2020 dan kita mengetahui pertengahan Maret Indonesia mulai mewaspadai COVID, ya. Dan rupanya Sekjen PBB mengumumkan supaya orang kalau jenuh itu bermain game untuk menghilangkan bosan supaya senang, begitu ya. Yang mengagetkan adalah berita ini, ya. Jadi itu Maret, April, Mei, Juni anak Indonesia sudah bosan main game. Nah, dulu mereka pulang sekolah pengen main game. Tetapi ketika mereka terus main game, ternyata ada suatu titik di mana mereka jenuh, bosan, dan mereka pingin sekali bermain, bertemu dengan teman-teman di sekolah yang sampai menangis begitu, ya. Nah, semua orang menginginkan suatu keadaan hati yang senang, keadaan hati yang happy, suatu sukacita. Tetapi bagaimana mendapatkan sukacita itu, ya? Khususnya di dalam situasi yang sekarang terjadi kita alami. Dan saya menyadari sebagian jemaat mengalami COVID dan kemudian sakit dan meninggal, ya, sehingga ini menjadi pemikiran kita dalam situasi semacam ini. Hal apakah yang membuat kita bisa mengalami sukacita, ya? Sehingga ayat-ayat dan topik ini menarik untuk kita pikirkan, ya. Itu sebabnya saya mengajak kita memikirkan topik ini, ya. Your joy may be complete, atau dalam kata frase yang singkat adalah sukacita penuh. Bagaimana kita bisa mengalami sukacita? Sukacita yang penuh di dalam situasi yang ada sekarang ini. Nah, puji Tuhan, ayat-ayat yang kita baca tadi mengungkapkan rahasia penting, ya, bagaimana kita bisa bersukacita. Nah, rahasia yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus itu ada dua. Dan kalau kita pelajari, itu akan menolong kita memiliki cara pandang terhadap situasi yang ada, sehingga kita bisa bersuka. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama dari Yohanes 15 ayat 11. Saya akan bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Di sini Tuhan Yesus mengungkapkan suatu ungkapan yang penting. Sukacitamu menjadi penuh. Nah, pertanyaan yang muncul ketika ada kata ini adalah, berkaitan apakah Tuhan Yesus membahas sukacita di Alkitab? Kok tiba-tiba muncul sukacita? Hal yang dinanti orang, hal yang dinanti murid Kristus, hal dinanti semua orang. Kenapa Tuhan Yesus tiba-tiba membahas sukacita? Nah, rupanya pasal 15 ini adalah pasal yang istimewa, di mana Tuhan Yesus mengungkapkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan Bapa adalah pengusahanya. Dan disitulah kemudian Tuhan Yesus memotivasi para muridnya untuk berbuah. Lalu apa kaitannya buah dengan sukacita? Rupanya Alkitab menyebutkan berbagai macam buah. Saya sebutkan ya secara singkat. Misalnya, buah roh. Nah, kita bisa mengatakan di sana kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Apalagi? Kebaikan, keadilan, kebenaran. Ini adalah buah. Apalagi? Pengudusan. Ini juga buah. Ada lagi? Injil itu berbuah dan berkembang. Buah Injil ketika orang mendengar Injil dan bertobat. Ada lagi kebajikan, pengetahuan. Ini adalah buah-buah yang indah yang kita bisa temui di Alkitab. Nah, berkaitan ayat yang kita baca tadi, Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Buah apakah yang dinyatakan paling dekat situ? Nah, dikatakan
Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepada. Buah jawaban doa. Dan di dalam konteks inilah Tuhan Yesus membahas tentang sukacita. Jadi, sukacita adalah salah satu buah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus berkaitan kita tinggal di dalam Kristus. Berkaitan Kristus sebagai pokok anggur, berkaitan Bapa sebagai pengusaha. Tetapi yang unik di dalam membahas buah ini, di sana tertulis apa? Sukacitaku ada di dalam kamu. Apa yang unik di sini? Ada sukacita menjadi penuh, lalu dikaitkan sukacitaku ada di dalam kamu. Nah, waktu saya menyelidiki pasal ini, sebelum dan sesudahnya, lalu peristiwa yang terjadi, saya kaget. Mari saja kita melihatnya. Ya. Nah, ini adalah kota Yerusalem zaman Tuhan Yesus. Ya. Kalian perhatikan di sana, Yohanes 13 itu lingkaran yang menunjukkan tempat Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Lalu dia mengatakan di ayat 14, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu pasal 15, ayat-ayat yang kita baca tadi. Lalu perhatikan Yohanes 19, itu Tuhan Yesus di Getsemani. Berarti kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus dari Yohanes 15 ini, di dalam konteks ini, Tuhan Yesus tahu akan ditangkap, Tuhan Yesus tahu akan dikhianati, Tuhan Yesus tahu dia akan dianiaya, disiksa, dan dibawa ke Golgota. Dia akan dibunuh. Nah, di dalam konteks situasi semacam ini situasi yang krisis, berbahaya, menakutkan. Setiap orang yang tahu bahwa dia akan mati, lalu matinya mengerikan, pasti takut. Tuhan Yesus tahu itu, tapi yang menakjubkan, di dalam situasi itu, Tuhan Yesus memiliki sukacita. Wah, ini mengagetkan saya. Artinya, sukacita Tuhan Yesus itu tidak tergantung situasi berbahaya yang akan dihadapi. Sukacita itu tidak tergantung situasi mengerikan yang dihadapi. Sukacita itu tidak tergantung situasinya menakutkan, mendebarkan, atau bagaimana. Kalau begitu kita mulai berpikir, yang dimaksud sukacita itu apa? Sukacita adalah kualitas hidup positif, atau lebih spesifik, sukacita adalah kualitas hati positif yang dikaruniakan Tuhan atau berasal dari Tuhan, yang tidak selalu terkait dengan situasi eksternal, situasi luar. Ini lebih dalam dari sekedar perasaan atau emosi. Ini bisa dialami sekalipun kondisi yang ekstrim, yang sulit. Dan ini bisa dialami orang percaya maupun komunitas. Dan ini tidak terpisah dari keselamatan dan ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi sukacita dari Kristus bisa di dalam kita. Bisa kita alami. Tidak tergantung kondisi eksternal, kondisi luar. Apa yang dialami Kristus waktu dia akan menghadapi bahaya. Sukacita itu bisa kita alami. Berarti ada sejenis sukacita yang tidak tergantung situasi luar. Nah, saya menyebutnya apa? Saya menyebutnya sukacita supranatural. Sukacita yang melampaui pikiran, sukacita yang melampaui apa yang bisa kita bayangkan, tetapi betul-betul ada dan diberikan Tuhan, dikaruniakan Tuhan, tidak tergantung situasi di luar diri. Luar biasa sekali. Dan ini dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain, barang siapa mendekat pada Tuhan Yesus, lekat pada Tuhan Yesus, dan belajar dari Tuhan Yesus,
dia mendapatkan sukacita yang dijanjikan. Wah, saya senang sekali membahas hal ini ya. Karena inilah yang sebenarnya kita inginkan, hanya kita tidak bisa mengkalimatkan. Apa yang gue inginkan? Main game ternyata membosankan. Main di luar tidak bisa. Kalau di rumah terus bisa sumpah. Lalu aku bisa mendapatkan sukacita dari mana? Bahkan sukacita yang tergantung di luar. Ya, sukacita kadang-kadang kondisi eksternal yang menyenangkan bisa membuat kita senang. Tetapi kondisi eksternal yang tidak menyenangkan, mungkinkah? Mungkin. Tuhan Yesus sudah mengalami situasi ini. Dan Tuhan Yesus menjadi sumber sukacita bagi kita. Nah, teman-teman, saya sempat terpikir satu kemungkinan, ya. Jikalau andai kata umpama kita bisa mewawancara Allah Bapa, ya, lalu Allah Bapa kita bisa tanya, Tuhan Allah Bapa kami yang kami hormati. Sebagai Allah tentunya Bapa selalu sukacita. Apakah yang menjadi rahasia sukacita? Wah, ini pertanyaan yang saya ingin ajukan, ya. Sebagai Allah tentunya sukacita. Nah, sumber sukacita Allah Bapa itu apa? Dan kalau kita cari di Alkitab, ada jawabannya. Wah, menarik. Coba saya tunjukkan ya. Di Amsal 8 ayat 30. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Di dalam teks bahasa Inggrisnya lebih jelas. Semacam ini. I was beside him like an architect. I was his daily source of joy. Always happy in his presence. I di sana siapa? Hikmat yang dipersonifikasikan. I di sana siapa? Firman. I di sana siapa? Sang anak Kristus itu sendiri. Jadi boleh dikata dengan kalimat ini, Kristus di samping Allah Bapa sebagai arsitek. Ia adalah sumber sukacita Bapa. Lalu happy in his presence. Ya, kalimat ini indah. His daily source of joy. Kristus yang merupakan sumber sukacita Bapa sekarang menyatakan diri pada murid-muridnya. Sukacitaku ada padamu. Sukacitamu menjadi penuh. Bukan setengah, menjadi penuh. Itu dimungkinkan. Luar biasa sekali. Ya. Jadi sukacita supranatural ini ada dan ini dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Sehingga pertanyaan yang wajar yang muncul berikutnya adalah bagaimana caranya agar saya mengalami sukacita yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, puji Tuhan, di dalam ayat-ayat sebelum yang kita baca tadi, ternyata Tuhan Yesus sudah mengucapkan rahasianya. Di sana dikatakan, akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan ini yang menjadi rahasianya. Tinggal di dalam Kristus. Artinya, barang siapa percaya kepada Kristus, barang siapa bersatu dengan Kristus, barang siapa bergabung dengan Kristus, dia memungkinkan berbuah. Dan salah satu buahnya adalah sukacita. Nah, Tuhan Yesus sempat mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ada orang berkata, ini kalimat ini lebay. Saya bisa, sekalipun tidak di dalam Kristus, saya bisa bermain, saya bisa berjalan-jalan, saya bisa melakukan berbagai aktivitas tanpa harus di dalam Kristus. Nah, orang ini salah memahami. Kalimat tidak dapat berbuat apa-apa adalah tidak dapat berbuat apapun yang memungkinkan dia diselamatkan. Tidak dapat berbuat satu pun yang memungkinkan dia diselamatkan, apalagi berbuah sukacita Kristus di dalam atau melalui dia. Nah, Tuhan Yesus menyatakan rahasia yang berikut.
Barang siapa tinggal dalam aku di dalam dia. Nah, Kristus di dalam orang itu, atau Kristus di dalam kita, di dalam konteksnya juga disebutkan firman di dalam dia. Apa yang dimaksud firman di dalam dia? Nah, sebenarnya dalam Yohanes 15 tidak dijelaskan apa maksud Kristus di dalam dia. Tetapi puji Tuhan, Rasul Yohanes menuliskan apa yang dia maksud dengan aku di dalam dia. Dan jawaban ini ada di dalam 1 Yohanes. Di sana dikatakan, menuruti segala perintahnya. Berbuat apa yang berkenan. Sesuai dengan perintah. Menuruti segala perintahnya. Inilah cara kita mendapatkan sukacita. Mengikuti perintahnya. Melakukan, menuruti. Ini adalah cara mendapatkan sukacita. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi sangat jelas diungkapkan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih. Ya. Jadi, sukacita ini tidak terpisah dari keselamatan, dari kasih, dari ketaatan. Ini kalau dilakukan dan kita mengalami, sukacita itu Tuhan karuniakan pada waktunya. Dan karena ini supranatural, karunia Tuhan kita mengalami dalam cara dan waktu yang mungkin di luar dugaan. Puji Tuhan. Nah, kita bisa berpikir, di sini Tuhan Yesus bilang menuruti perintahku. Kok Tuhan Yesus suruh-suruh orang ya, suruh perintah? Apakah Tuhan Yesus berkualifikasi untuk memerintah orang? Jawabannya adalah sangat berkualifikasi. Karena di dalam ayat tersebut juga dikatakan, seperti aku menuruti perintah Bapakku. Yesus sendiri menuruti perintah Bapa. Yesus sendiri tinggal dalam kasih Bapa. Yesus sendiri taat pada Bapa. Dan Yesus mengalami sukacita itu. Dan dia sebagai contoh manusia sempurna memberitahu kita. Inilah prosesnya. Inilah rutenya. Dan kita diberitahu. Mari kita lihat beberapa ayat ya. Perhatikan Ibrani 12 ya. Saya langsung meringkasnya dan saya akan memfokuskan pada kalimat itu. Yesus yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Mari ayat ini kita balik. Kalau Tuhan Yesus tidak taat pada Bapa, tidak mau salib. Kalau Yesus tidak mengasihi Bapa, tidak mengikuti perintah Tuhan, kata Bapa, Tuhan Yesus tidak mengalami sukacita yang disediakan. Sukacita Tuhan Yesus apa? Nah, perhatikan. Yohanes 12 mengungkapkan. Saya langsung ringkas dan saya fokus pada kalimat ini. Untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Rupanya ini yang menjadi isi hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin memuliakan Bapa. Jadi sekalipun salib di depan dia, siksaan di depan mata, pengkhianatan akan terjadi. Demi memuliakan Bapa, Tuhan Yesus maju menuju kondisi itu. Apa yang maksud memuliakan Bapa di sini? Jikalau Tuhan Yesus tidak disalibkan dan Bapa memberikan pengampunan pada manusia, ini menghina kesucian dan keadilan Tuhan. Kesucian dan keadilan Tuhan menuntut setiap dosa harus dihukum. Jika manusia tanpa hukuman, Tuhan ampuni, maka pengampunan itu menyatakan kasih yang besar, tetapi menghina kesucian dan keadilan. Jika Tuhan Yesus tidak dihukum, dan manusia kemudian dibinasakan, ini menyatakan kesucian Tuhan, tetapi tidak menyatakan kasih Tuhan. Jika Tuhan Yesus tidak dihukum, kesucian keadilan Tuhan dihina, atau kasih Tuhan diabaikan.
dengan Tuhan Yesus disalibkan, maka penyaliban Kristus menyatakan kasih Tuhan yang besar karena Allah sendiri yang menanggung hukuman dosa kita. Dosa itu harus dihukum. Kesucian Tuhan harus dinyatakan. Keadilan Tuhan harus dinyatakan. Dengan Kristus disalibkan, maka keadilan dan kesucian Tuhan terlaksana. Dengan Kristus disalibkan, maka kasih Tuhan dinyatakan. Disitulah kasih Tuhan dinyatakan, kesucian dinyatakan, keadilan ditunjukkan, maka Tuhan Allah Bapa demi kemuliaan Bapa, dengan ketaatan Kristus menuju salib. Dan sebagai gantinya, Kristus mendapatkan surga. Nah, teman-teman, saya mengajak kita. Mari kita memuliakan Bapa. Mari kita taat. Mari kita mengasihi. Menuruti teladan Kristus, kita akan mengalami sukacita sempurna. Nah, ketika saya lihat di internet ya, suka memuliakan Bapa itu seperti apa? Saya tulis glorify God. Lalu gambar yang muncul apa? Gambar yang muncul ya mungkin maksudnya orang itu memuji. Tetapi bagaimana memuliakan Bapa? Nah, ayat-ayat berdekatan dengan yang kita baca tadi mengungkapkan rahasia. Bagaimana memuliakan Bapa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan berbuah, kita memuliakan. Jadi memuliakan Bapa itu ada berbagai cara. Kalian memuji Tuhan, itu memuliakan Bapa. Kita menolong orang lain, melayani juga memuliakan Bapa. Tetapi dengan berbuah, buah-buah yang saya sebutkan tadi, kita juga memuliakan Bapa. Bayangkan kalau kalian sudah menanam ya, seperti itu jadi pokok anggur, Bapa pengusaha. Nah, seperti kalian menanam tanaman nggak ada hasilnya, kalian pasti merasa kecewa. Tapi di sini pokok anggurnya Kristus, pengusahanya Bapa. Jadi dari pokok anggur dan pengusahanya tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Tinggal kita ranting-rantingnya. Kalau tidak menghasilkan, itu tidak memuliakan Bapa. Tapi kalau menghasilkan, wah, itu masih. Mari kita bayangkan bagaimana perasaan Anda kalau melihat gambar. Aduh, buah yang ranum, yang segar, apalagi ada embun di sana. Kita bayangkan, kita petik, kita gigit, enak sekali. Dan buahnya Instagramable. Jadi kalau itu kita berbuah, itu seperti kita Instagramable dan Tuhan Allah Bapa akan membanggakan di surga. Mungkin foto dengan 2 jari begini. Lalu ditampilkan di surga. Nih Instagram surga. Seorang anak Tuhan berbuah. Wah, ini buahnya 1. Apalagi kalau buahnya banyak. Ya, wah, kita senang lihat buah. Buahnya 3. Senang lihat buah. Apalagi semacam ini. Wah, kita senang lihat buah yang banyak. Apalagi semacam ini. Wah. Semakin banyak berbuah dalam hidup kita, makin Bapa dimuliakan. Dan Kristus karena memuliakan Bapa, dia taat, dia mengasihi Bapa, dia mengalami sukacita. Sekalipun malam itu dia akan dikecewakan, akan dikhianati, akan dianiaya, akan disalibkan. Ada sukacita yang tidak tergantung kuasa. Ini kebenaran yang hebat. Kebenaran. Nah teman-teman, inilah yang kita pelajari. Ya. Sukacita yang penuh. Jadi apa yang kita pelajari? Sukacita yang penuh itu bisa terjadi ketika kita menuruti perintah. Menuruti perintah apa itu? Tinggal di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam kita. Firman-Nya kita kerjakan. Firman-Nya kita ikuti. Ada ketaatan. Kita mengasihi Tuhan. Sukacita itu akan terjadi. Yang kedua, mengikuti teladan.
Tuhan Yesus karena ingin memuliakan Bapa, dia menuruti perintah Bapa, bukan sekedar perintah-perintah kita. Tuhan Yesus taat Bapa. Tuhan Yesus mengasihi Bapa. Dan dia mengalami sukacita yang diberikan setelah dia memikul salib dan disalibkan. Baik teman-teman, saya ingin mengakhiri dengan suatu informasi yang saya dapatkan dari London. Ya, di London itu ada tempat namanya Great Hampton Court. Ya. Dan di sana itu kalau kita masuk ke daerah itu, situasinya tidak menarik. Kalau kita ingin tanya, ini lokasi apa? Ini lokasi ternyata semacam pusat perkebunan anggur di London. Tetapi kalau kita masuk, apa yang kita lihat? Ranting-ranting tidak menarik. Jadi yang menarik apanya? Konstruksinya atau warna catnya? Sama sekali tidak. Ini adalah ranting-ranting anggur. Alangkah tidak menariknya. Potong-potong tangan kecil, slimer yang tidak menarik. Tetapi setelah ini dirapikan, dipotong, lalu kemudian dengan efektif nutrisi masuk sana. Wah, daun yang hijau dan anggur mulai. Dan tentu saja pengusahanya senang sekali. Dia foto di sana dan dia dengan senang hati foto tampil seolah membanggakan. Ini tanaman anggur kebanggaan. Keluar daunnya, keluar buahnya, dan ini kami punya. Nah, tanaman anggur ini umurnya sudah ratusan tahun dan tetap menghasilkan sampai sekarang. Luar biasa. Ya. Jadi kalau kita perhatikan bagian akarnya besar. Wah, perhatikan perbandingannya dengan tangga di sana. Akar ini menyedot nutrisi dari luar. Ya, karena akarnya sudah ratusan tahun, ini menjalar keluar. Nah, di luar, ini foto dari luar, sengaja halaman tidak ditanami supaya tidak mengganggu nutrisi yang akan diserap. Nah, perhatikan pokok anggur kita adalah Kristus. Nutrisi kita adalah firman Tuhan. Bapa adalah pengusahanya. Sehingga jikalau kita terus-menerus tinggal di dalam Kristus yang pokok anggur, pasti ranting itu berbuah. Apalagi Bapa pengusaha. Yang menarik dari foto ini ketika dilihat dari atas ya, kita pakai drone atau helikopter, ternyata, nah itu adalah yang di kotak merah ini lokasi dari yang ya. Ternyata akarnya sudah menjalar sampai jauh sampai ke Sungai Thames. Jadi menyedot air dari sana, lalu membawa itu melalui akar supaya apa? Dahan ranting-ranting itu. Nah, dengan demikian kita punya kesempatan memiliki. Baik, inilah yang saya mau sampaikan. Bersama Kristus, tinggal dalam Kristus, dan Kristus tinggal dalam kita. Firman-Nya dalam kita. Kita mengikuti perintahnya. Kita mengikuti teladannya. Hidup kita berbuah. Salah satu buah yang tidak terduga. Melampaui apa yang kita bayangkan. Buah supranasional. Yaitu buah sukacita. Sukacita dari Tuhan. Membuat itu penuh. Teman-teman, maukah kita menikmati Tuhan? Maukah kita mendapatkan? Maukah kita mengalami? Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolong kami ya Tuhan, meyakini kebenaran firman-Mu, dan kami mengalami sukacita supranatural yang tidak tergantung situasi kondisi tidak. Kiranya kami takjub karena Tuhan menganugerahkan tidak terlepas dari ketaatan, keselamatan, kasih kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Saya serahkan